dengan aktivasi leukosit. Aktivasi leukosit atau sel darah putih adalah proses sistem imun di mana leukosit mengenali patogen atau sinyal kerusakan, berubah bentuk, dan meningkatkan fungsi fagositosis, serta produksi mediator inflamasi atau sitokin leukotrien untuk melawan infeksi. Lalu proses aktivasi leukosit. Yang pertama, rolling atau berguling. Leukosit bergerak di sepanjang dinding pembuluh darah dan menempel sementara pada endotel melalui molekul selektin, sehingga terlihat seperti berguling. Yang kedua, aktivasi oleh kemokin. Kemokin yang dilepaskan dari jaringan yang meradang mengaktifkan leukosit dan meningkatkan afinitas integrin pada permukaannya. Yang ketiga, ada adesi stabil. Integrin pada leukosit berikatan kuat dengan molekul adesi, misalnya ICAM atau VICAM pada sel endotel sehingga leukosit berhenti. Yang keempat, ada diapedesis atau transmigrasi. Leukosit kemudian melewati celah antar sel endotel pembuluh darah menuju jaringan. Yang kelima, ada migrasi ke lokasi infeksi atau kemotaksis. Leukosit bergerak mengikuti gradien zat kemotaktik menuju sumber infeksi untuk melakukan fagositosis dan melawan patogen. Apa itu inflamasi? Inflamasi atau peradangan adalah mekanisme pertahanan tubuh terhadap ancaman seperti infeksi bakteri atau virus, cedera fisik, atau iritasi bahan kimia. Proses ini melibatkan pelepasan zat kimia seperti histamin yang meningkatkan aliran darah ke area terdampak untuk memulai penyembuhan. Sekarang kita masuk ke proses inflamasi. Contohnya seperti jari yang tertusuk oleh jarum dan menyebabkan luka, maka bakteri akan menginfeksi jaringan. Senyawa kimia atau histamin kemudian dilepaskan karena terjadi kerusakan jaringan. Kapiler darah menjadi lebih melebar hingga terjadi peningkatan pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan protein dan cairan dalam tubuh darah masuk ke jaringan sehingga menimbulkan pembekakan kulit atau edema. Fagosit atau makrofag dan neutrofil memakan bakteri dan sel-sel yang rusak. Makrofag menelan dan menghancurkan sel-sel bakteri yang menginfeksi. Makrofag merupakan fagosit yang berukuran besar, yang mampu menelan ratusan patogen dan tetap bertahan. Neutrofil berada di tempat yang terinfeksi dan mulai memakan sel-sel bakteri. Neutrofil merupakan salah satu tipe sel darah putih yang berfungsi untuk melawan kuman yang menyerang tubuh atau berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Neutrofil memakan sel-sel bakteri yang kemudian terjadi pembekuan darah dan jaringan pun menjadi lebih sehat. Nekrosis adalah kondisi di mana sel dalam tubuh mengalami kerusakan yang menyebabkan kematian dini. Jaringan yang mati akibat nekrosis tidak dapat kembali ke keadaan semula. Proses ini seringkali tidak terkontrol dan dapat menyebabkan peradangan serta kerusakan pada jaringan di sekitar. Terlihat gambar pertama yaitu normal sel. Normal sel pada tahap ini sel masih dalam kondisi normal dan sehat. Membran sel masih utuh, karya sel seperti inti sel atau yang disebut nukleus, mitokondria, dan sitoplasma berfungsi dengan baik. Sel masih mampu melakukan metabolisme dan menjalankan fungsi normalnya. Yang gambar kedua itu ada pembengkakan sel atau swelling. Ketika sel mengalami cedera atau kekurangan oksigen, pompa ion di membran sel mulai terganggu. Akibatnya, air dan ion masuk ke dalam sel secara berlebihan. Sel menjadi bengkak atau disebut endema sel. Organel sel juga ikut membesar, mulai mengalami kerusakan. Bisa dilihat di gambar ketiga itu ada yang namanya lysis cell. Lysis cell dan inti cell atau disebut seluler and nuclear lysis. Pada tahap ini kerusakan semakin parah, yang dimana membran organel dan inti sel mulai rusak.
Enzim-enzim dari dalam sel keluar dan menghancurkan komponen sel. Inti sel mengalami perubahan seperti pignosis atau yang disebut mengecil, karyoreksis atau pecah, dan karyolisis yang disebut larut. Kerusakan ini menyebabkan isi sel mulai keluar. Pada gambar keempat, di mana proses pecahnya membran sel atau rupture of the cell membrane. Karena kerusakan yang semakin berat, membran sel akhirnya pecah. Isi seperti protein, enzim, dan organel keluar ke jaringan sekitarnya. Zat yang keluar ini memicu reaksi peradangan inflamasi pada jaringan di sekitar sel yang rusak. Terus ada gambar kelima, namanya fagositosis. Setelah sel mati dan hancur, sel-sel imun seperti makrofag dan neutrofil datang ke lokasi tersebut. Sel imun akan memakan fagositosis atau disebut sisa-sisa sel yang rusak. Dan proses ini bertujuan untuk membersihkan jaringan debris sel. Apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang diatur secara genetik, sering disebut juga bunuh diri sel, yang terorganisir untuk membuang sel yang rusak, tua, atau tidak diperlukan tanpa menyebabkan peradangan. Mekanisme apoptosis. Yang pertama ada induksi. Apoptosis dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti kerusakan DNA, stres oksidatif, infeksi virus, atau sinyal dari sistem kekebalan tubuh yang menunjukkan bahwa sel sudah tidak berguna atau berbahaya. Yang kedua ada eksekusi. Setelah dipicu apoptosis melibatkan pemecahan DNA dan organel seluler lainnya yang menyebabkan perubahan bentuk sel yang dikenal sebagai blambing, yaitu penonjolan atau kantung-kantung pada permukaan sel. Fragmentasi. Sel yang mengalami apoptosis terfragmentasi menjadi fragmen kecil, biasanya sekitar 50-200 nm, yang disebut tubuh apoptotik. Tubuh-tubuh ini memiliki permukaan yang dikenal oleh makrofag atau sel sistem kekebalan untuk kemudian diambil dan dihancurkan. Yang keempat, ada pembersihan. Setelah sel-sel yang telah mati terfragmentasi, makrofag akan mengangkut fragmen tersebut untuk dihapus dari tubuh tanpa menimbulkan reaksi inflamasi.